Pemandangan menuju Sierra Skyview Malino. Saat perjalanan menuju ke puncaknya, kita sudah disambut dengan kabut yang begitu tebal yang menjadi ciri khas wisata satu ini. Jadi salah satu pemandangan yang bisa kita nikmati ketika berada di Sierra Skyview ini yaitu pemandangan kabut. Tapi tenang saja, kabut ini nggak permanen kok. Jadi kabut ini akan hilang ketika ada angin yang mendorong kabut itu. Jadi ketika cerah atau angin, maka pemandangan akan terlihat kembali. Ini saya sudah berada di depan lobi atau pintu masuk dari Sierra Skyview. Jadi di sini juga tuh lihat pemandangannya juga bagus. Nah, dan bangunan-bangunan cantik yang nantinya bisa kita tempati untuk berfoto. Kita udah beli tiket. Oh ya, informasi tiketnya untuk dewasa itu 25.000 per orang dan untuk anak-anak itu dari usia 4 tahun ke atas sudah membayar tiket sebesar Rp15.000. Dan untuk 4 tahun ke bawah itu masih gratis ya. Tuh, semua orang pada sibuk foto-foto ya, karena memang pemandangannya sebagus itu dan bangunan-bangunannya juga estetik. Nah, ini dia pemandangan di pintu masuk Sierra Skyview. Kita bisa lihat tuh cantik banget, gunung-gunungnya tuh cantik. Terus kabutnya juga membuat suasana semakin gimana gitu. Nah, karena temanya di sini itu adalah Korea dan Jepang, maka juga disewakan baju-baju adat Korea dan Jepang. Nah, kalau kalian mau foto di bawah pohon sakura sambil menggunakan kimono, itu di sini sudah disediakan. Sewa kostumnya untuk per jamnya itu Rp50.000. Semua spot di area Sierra Skyview ini bisa banget untuk kita berfoto karena semuanya udah dibikin bagus, bikin cantik dan khususnya untuk berfoto. Karena setiap kita jalan sampai 10 meter atau 5 meter gitu udah ketemu lagi sama spot foto yang baru. Dan kalau membawa anak kecil itu kita perlu pengawasan yang ekstra karena di sini memang tempatnya tinggi-tinggi dan lumayan cukup berbahaya buat anak kecil. Ini sekitar pukul 10:30 pagi ya, jadi memang kabutnya lumayan tebal karena anginnya itu lumayan kenceng. Seperti ini pemandangan dari atas puncaknya kalau kabutnya hilang. Nah, itu ada villa di bawah. Terus ya bagian sini itu restonya ya. Jadi untuk harga restonya itu lumayan terjangkau, nggak mahal-mahal banget. Kisaran harganya itu mulai dari Rp30.000 sampai Rp40.000 dan itu porsinya lumayan mengenyangkan. Jadi bukan yang seiprit doang. Tuh kemarin aku pesan rice bowl dan ayamnya itu banyak. Terus nasinya juga banyak. Jadi untuk harga segitu itu sangat worth it. Ini sudah jam sekitar 12 siang, tapi kabut itu semakin tebal. Yang tadinya cuma nutupin yang bawah itu yang villa, sekarang udah kabutnya sudah naik ke atas. Karena memang kota Malino itu dari semalam hujan, jadi paginya itu cerah tapi siangnya mulai mendung lagi. Ini kita lagi liatin anak-anak main di playground ya. Ada mini playground di sekitaran restonya itu dan kita bisa makan sambil ngeliatin atau ngawasin anak-anak lagi main. Nah, untuk mini playground ini itu gratis ya, jadi nggak bayar sama sekali. Dan kalau mau hiburan yang lain, untuk anak-anak itu kita bisa ngajak anak-anak main kereta. Jadi ada kereta yang berjalan keliling. Harga tiketnya Rp15.000 per dewasa dan anak. Karena cuaca semakin dingin, jadi kita mau makan dulu. Ini kita mau makan siang. Tadi sebenarnya udah nyemil gorengan, tapi karena cuacanya yang semakin dingin, jadinya kita semakin lapar ya. Karena kalau gorengan aja kayaknya udah nggak cukup untuk menahan si badai di dalam perut ini. Tapi untuk air botolannya ini lumayan mahal ya, itu Rp10.000. Jadi kalau saran aku sih kalau naik ke atas mendingan bawa persiapan air putih sendiri. Karena di sini juga nggak ada larangan untuk membawa makanan atau minuman dari luar. Nah, ini
porsi yang tadi aku bilang lumayan besar kan, tuh ayamnya banyak, nasinya juga banyak, dan ada telur dadarnya juga, jadi porsi kenyang dan mantap. Abis makan kita mau lanjutin spot yang belum kita explore, dan sekarang kita lagi ada di ini pemandangan yang depan restonya, spot untuk foto dengan berlatarkan kabut itu. Nah ini juga bagian samping resto. Ini udah orang-orang udah pada turun ya, karena mungkin udah semakin dingin di atas, jadi orang-orang udah pada ke bawah. Dan sekarang kita juga udah mau pulang. Kita mau ambil trek yang dari atas resto langsung turun ke bawah, karena tadi kan kita lewat lobby terus lewat atas. Nah sekarang kita mau ambil jalan ke bawah, paling bawah ya. Terus kita mau foto di pohon sakura. Karena tadi belum sempet foto, kita udah langsung ke atas ke resto ya. Nah ini pemandangan dari bawah, paling bawah ya, trek paling bawah. Terus kita naik lagi. Tuh tadi kami lewat itu tuh yang melihat dunia setiap sudut tuh. Terus naik ke atas. Sekarang kita mau lanjut. Mau foto-foto di bawah pohon sakura. Meskipun pohon sakuranya palsu, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita akan foto dengan pohon yang asli. In the next trip. Kita sudah sampai. Lumayan capek juga ya, tapi menyenangkan. Capeknya capek yang menyenangkan. Sekarang kita mau masuk ke itu tuh, gerbang yang tadi itu ke pohon sakuranya. Nah, kita udah ada di dalam menuju ke pohon sakura ini yang warna merah ya, tuh yang warna pink itu udah banyak yang foto. Kita mau antri dulu ya, tunggu mereka selesai baru kita foto di sana. Tuh ada beberapa orang yang nyawa kostum ya untuk berfoto. Nah, abis dari sini kita langsung pulang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Bye.